Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi untuk memenuhi tugas tentang IHT. Sebelum memulai, saya akan memberikan sebuah ice breaking. Resikonya mudah aja. Bapak Ibu silakan menebak apa yang saya maksud. Oke, Bapak Ibu? Saya adalah seorang pahlawan nasional, lahir di Sumatera. Karir saya adalah boleh dibilang politikus dan pernah menjadi salah satu proklamator. Dan saya lahir di Bukit Tinggi. Siapakah saya? Muhammad Hatta. Muhammad. Oke, Ibu Emma. Ya. Jawabnya apa? Dianya. Jawabnya apa? Jawabnya? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Bagus, 100 untuk Ibu Emma. Oke, terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu. Sebelum kita sampai kepada materi, yang akan saya sampaikan dulu adalah materi yang pernah kita dapatkan, yaitu capaian pembelajaran. Kita tahu capaian pembelajaran itu berisi tentang materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Lebih khusus, saya akan mencoba ke pembelajaran bahasa Inggris. Jadi capaian pembelajaran bahasa Inggris. Pertanyaan saya, Bapak Ibu mungkin bisa jawab salah satu di antaranya, berbasis apa capaian pembelajaran bahasa Inggris? Siapa bisa? Oke, Bapak Ibu. Teks. Siapa? Teks. Berbasis teks, iya benar. Terima kasih 2 kali nih. Oke. Nah itulah Bapak Ibu ya, jadi bahasa Inggris itu capaian pembelajarannya adalah berbasis teks. Nah selanjutnya adalah capaian pembelajaran ini akan dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Atau kita mengenalnya dengan alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, alur tujuan pembelajaran, pengertian alur tujuan pembelajaran itu adalah dokumen yang berisi gabungan beberapa tujuan pembelajaran yang di breakdown sedemikian rupa dari capaian pembelajaran. Nah, ini harus kita ketahui. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui, kita akan kesulitan nantinya pada saat mau membuat tujuan pembelajarannya. Oke. Sebelum sampai kepada tujuan pelajaran akan kita buat, ada prinsip alur tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui terlebih dulu. Sesuai dengan materi yang ada di dalam alur tujuan pembelajaran, ada 7 prinsip alur tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama, sederhana dan informatif. Jadi jangan terlalu sulit kalau di sini maksudnya. Dan harus benar-benar informatif, memberikan bersifat informasi. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah esensial dan kontekstual. Dasar, kontekstual menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian prinsip yang ketiga, berkesinambungan, continuity di sini ya. Jadi tidak boleh tidak berkesinambungan, tapi dia selalu berkesinambungan. Tidak boleh terputus. Kemudian prinsip yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Nah, kompetensi yang di sini dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian merdeka belajar. Nah, ini yang sedang diagung-agungkan nih, merdeka belajar. Artinya, pembelajarannya itu nanti terpusat pada peserta didik. Jadi, ketika nanti proses pembelajaran itu terjadi, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, merdeka belajar ini harus diterapkan di dalam kelas. Kemudian prinsip yang keenam, operasional dan aplikatif.
Dan yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel. Ya. Bapak Ibu, kita sekarang ke layar selanjutnya. Lalu harus ada yang diperhatikan ya dalam kita membuat alur tujuan pembelajaran. Berikut ini ada 2 gambaran tentang hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua, penggunaan kata kerja operasional. Ya. Jadi di sini kita penekanannya pada operasional, artinya memang benar-benar ada usaha gitu. Yang dimunculkan dalam rumusan tujuan pembelajaran. Memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilih materi ajar dan jenis evaluasi pembelajarannya, atau mungkin di sini bisa kita sebut evaluasi pembelajarannya adalah asesmennya. Nah, Bapak Ibu semua, berikut adalah contoh alur tujuan pembelajaran fase di kelas 7. Ini kalau kita lihat, kita ambilkan dari bahasa Inggris. Ya. Capaian pembelajarannya, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal dan informal. Dengan pengulangan dan penggantian kosakata, pelajar memahami ide utama dan detail yang relevan dari diskusi atau presentasi mengenai berbagai macam topik yang telah familiar dan dalam konteks kehidupan di sekolah dan di rumah. Mereka terlibat dalam diskusi, misalnya memberikan pendapat, membuat perbandingan, dan menyampaikan preferensi. Mereka menjelaskan dan memperjelas jawaban mereka menggunakan struktur kalimat dan kata kerja sederhana. Ini capaian pembelajaran. Kalau kita lihat bukan hal yang mudah, tapi kalau memang kita konsisten Bapak Ibu, apa yang dipesankan dalam capaian pembelajaran ini, insya Allah akan tercapai. Kemudian, tujuan pembelajaran pertama yang bisa kita buat di sini. Peserta didik mampu berinteraksi dengan saling bertukar ide dengan guru, teman sebaya, dan orang lain secara formal maupun informal. Kemudian kita masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua. Peserta didik mampu berpendapat dengan menggunakan struktur kalimat dan kata kerja sederhana. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi pengulangan dan penggantian kosakata dan memahami ide utama dan detail yang relevan dari diskusi atau presentasi mengenai berbagai macam topik yang telah familiar dan dalam konteks kehidupan di sekolah dan di rumah. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke selanjutnya, ada catatan di sini yang perlu kita ingat kembali, bahwa ketika kita mau membuat tujuan pembelajaran, maka ada 3 hal yang sangat-sangat diperhatikan. Karena itu adalah syarat betulnya sebuah tujuan pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru. Apa itu? Yang pertama adalah kompetensi. Jadi, dalam rumusan itu ada kata kunci yang menjelaskan tentang kompetensi. Kompetensi itu biasanya muncul pada kata operasionalnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan lagi dalam buatan tujuan pelajaran itu adalah, rambu yang kedua adalah tentang konten. Konten itu isi, Bapak Ibu, ya, yang diangkat gitu, yang mau dipecahkan.
Kemudian yang ketiga adalah variasi. Variasi itu caranya seperti apa. Nah, itulah 3 hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh seorang guru ketika membuat tujuan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. Yang ada ini adalah contoh dari mata pelajaran atau capaian pembelajaran bahasa Inggris. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silakan sebut nama Bapak Ibu ya, sebut nama. Emma, Pak. Oke, Bu Emma silakan. Kalau dalam satu alur tujuan pembelajaran itu, apakah ada batasan berapa tujuan pembelajaran yang bisa di breakdown? Makasih, Pak. Oke, terima kasih Ibu, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kalau kita apa istilahnya luar biasa, meniru kata-kata instruktur kita, luar biasa. Oke, tentunya Bapak Ibu ya, satu tujuan pembelajaran itu tentu saja bisa memuat apa ya? Lupa saya tadi. Pertanyaannya apa tadi Bu Emma? Capaian Berapa pembelajaran. batasan tujuan pembelajaran yang bisa di breakdown dalam satu ATP dari sebuah CP? Oke, dalam satu ATP ya. Tentu saja ya bisa ya di breakdown ya. Di breakdown yang jelas kata kuncinya bisa gitu. Saya kira itu aja Ibu Emma. Ada yang mau menambahkan? Clear Pak, cukup. Oke, Pak Mulyono silakan. Cukup Pak, cukup clear Kak, jelas Pak. Oke, cukup clear. Oke, Bapak Ibu masih ada? Ya, saya mau menambahkan Boleh. sedikit tadi yang dari pertanyaan Ibu Emma, betul, ditanya berapa banyak, tentu saja bisa seperti kata kunci yang Bapak sampaikan, disesuaikan dengan kebutuhan setiap materi yang akan kita sampaikan ke siswa. Itu kan bisa relatif jumlahnya seperti itu. Betul. Oke, betul. Terima kasih. A+ untuk Pak Karim. Oke. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, berarti sudah jelas. Namun sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan memberikan semacam kesimpulan yang sangat sederhana, yang paling penting, yang perlu kita pegang ketika kita mau membuat tujuan pembelajaran, mata pelajaran apapun juga. Yang pertama adalah kita memperhatikan kompetensi, ya. Memperhatikan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, itu adalah dalam bentuk kata operasional. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan lagi adalah konten. Konten ini adalah objeknya. Kalau kita lihat itu permasalahan yang ingin dipecahkan gitu, kontennya. Kalau variasi, kemudian yang ketiga variasi yang harus kita ingat. Variasi itu adalah caranya seperti apa, ya. Caranya seperti apa. Nah, kalau kita lihat ambil contoh tadi di tujuan pembelajaran 3 misalnya, peserta didik mampu mengidentifikasi pengulangan dan penggantian kosakata dan memahami ide utama dan detail yang relevan dari diskusi atau presentasi mengenai berbagai macam topik yang telah familiar dalam konteks kehidupan di sekolah dan di rumah. Nah, ini kan kalau kita lihat situ kalau misalnya bicara tentang kompetensi, berarti kompetensi adalah mengidentifikasi, memahami. Nah, itu adalah kompetensi. Sedangkan yang namanya konten di sini adalah pengulangan dan penggantian kosakata serta ide utama dan detail. Lalu variasinya ya melalui diskusi atau presentasi. Nah, itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Pentingnya kita mengingat 3 hal tadi dalam hal menentukan sebuah tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran apapun juga. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang alur tujuan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.